Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Banjarsari, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Banjarsari. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Di sini saya selaku moderator ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini dengan tertib acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi, dan acara keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rohani Nur Satati, SPD, kepada beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan guru SD Negeri 2 Banjarsari yang saya hormati, rekan-rekan dari guru, kemudian tenaga pendidikan SD Negeri 2 Banjarsari. Alhamdulillah bersyukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas segala nikmatnya kita masih bisa hari ini berkumpul dalam rangka mengikuti undangan yang disampaikan oleh salah satu guru di SD Negeri 2 Banjarsari yang beragendakan ini diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Harapan untuk sekolah pertama yang jelas apa yang menjadi tujuan kegiatan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Zulfa ini bisa kita serap bersama, kemudian kita bisa terapkan di lingkungan kelas masing-masing dan juga untuk guru menghafalnya, sehingga apa yang menjadi tujuan ini tidak hanya berhenti pada Ibu Zulfa, tapi juga ini bisa kita sebarkan ke murid baik dari kelas 2 sampai kelas 6. Mungkin itu harapan tujuan yang ingin dicapai di antaranya, dan juga selalu kita saling support, saling isi dalam berbagai hal, karena tidak hanya salah satu guru, tapi ke depan juga yang lainnya, Bapak Ibu guru yang lain juga punya kesempatan yang sama. Jadi tidak hanya berhenti di satu posisi, seperti nanti Pak Rohani sedang menyelesaikan PPG-nya. Harapan yang lain pun sama. Guru, Bu Ika, Bu Siska, Pak Ali, Bu Mas, Bu Epi, Bu Maruya sama. Tujuan sama dan orientasi yang akan kita capai ini memang sedikit berbeda-beda. Ibarat jalan, ya jalan itu ada yang lurus, ada yang melewati kerikil, ada yang melewati tanah merah. Tapi intinya adalah satu tujuan, yaitu meningkatkan kompetensi diri dan juga bisa berdampak kepada murid sesuai tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wakil Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dengan tema diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Rasul Laifah SPD kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan hadir dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang materi-materi apa saja yang sudah saya peroleh saat pelatihan di modul 1.4. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan support kepada saya serta rekan guru semua, di mana hari ini sudah mendukung saya, memotivasi saya sehingga saya sampai di titik ini, yaitu di modul 1, di mana di sini di aksi nyata 1.4. Nah, untuk memulainya yang pertama kita akan bahas tentang sebelum ke materi selanjutnya kita akan bahas ke budaya positif. Saya mau tanya nih, kira-kira kalau kita mendengar budaya positif, menurut Bapak Ibu apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu? Ayo. Ya, apa Bu Epi, Bu Novi, Bu Epi? Hal-hal yang menjurus ke perbuatan yang baik. Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Budaya positif. Ayo Bu Mas Lena. Budaya positif menurut saya adalah kebiasaan di sekitar kita, misalnya sopan santun terhadap orang lain. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Epi dan Ibu Siska, di mana tadi sudah di mana kita sudah tahu kalau budaya positif dari kata-katanya saja kita sudah tahu kalau positif itu baik ya. Jadi budaya positif itu bisa diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terus di sini coba kita, nah di sini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Di mana kita sudah tahu profil belajar Pancasila itu yang akan kita terapkan ke anak-anak dan mendapatkan hasil sesuai yang akan kita peroleh. Nah, dengan nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang ada di sekolah, tentunya kita harus berpihak kepada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Jadi intinya di sini budaya positif yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika, nilai-nilai kebajikan yang sudah dilakukan walaupun yang dilakukan sekecil mungkin. Itu tadi nilai-nilai kebaikan. Nah, budaya positif itu akan diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini di mana kita sebenarnya kita sering melakukan teori-teori tersebut, tapi kita belum tahu teori yang mana sebenarnya yang kita pakai. Nah, di sini budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita, di situ ada banyak sebenarnya ya, walaupun hal-hal yang sekecil mungkin. Di situ semisal yang sering kita lakukan setiap pagi, sapa, salam, senyum gitu kan. Terus ada lagi di situ kita lakukan sholat duha, itu juga termasuk sebagai budaya positif.
Nah, di sini juga ada kebiasaan kita setiap hari Jumat. Apa Bapak Ibu? Iya, ada lagi kotak saya beramal, di mana amalan ini kan kita lakukan setiap hari Jumat untuk yang memerlukan. Nah, di situ kan walaupun kecil, tetapi kalau dilakukan secara konsisten itu akan berdampak baik terhadap anak didik kita. Selain itu juga ada literasi yang sering kita terapkan setiap hari sebelum memulai pelajaran, itu juga termasuk ke dalam budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Semoga apa yang sudah kita terapkan akan menjadi keyakinan yang baik yang akan diterapkan kemudian kepada anak-anak kita. Nah, di sini dari budaya positif itu ada 7 materi yang nanti akan saya sampaikan. Di situ ada konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu melakukan satu kegiatan. Saya butuh 2 guru. Di sini nanti saya akan ajak satu sebagai pengotal tangan, yang satunya untuk membuka. Ayo. Bapak Ibu silahkan 2 orang silahkan maju ke depan, nggak usah terlalu tegang. Ayo, siapa yuk? Ayo, nggak mau ya 2 orang, ayo 2 orang. Ayo sama Pak sama Bu Rumiati. Oke. Yang satu ini tugasnya. Yang satu di sini Pak, tolong Ibu. Nah, oke, berhadapan. Yang satu burung itu sebagai A, yaitu mengepal tangan, dari tangannya memegang benda yang berharga. Istilahnya burung itu memegang sesuatu yang memang berharga dan harus dipertahankan. Ya burung. Ya. Terus Pak Ali berusaha membuka kepala tangannya burung, boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi atau memarahi, menggoda dan macam-macam lah Pak. Boleh juga dengan misalnya Anda merayu dengan uang, ya, supaya burung Yati itu bersedia tangannya dibuka. Ayo coba Pak Ali, yuk burung tangannya dikembangkan satu aja, satu. Nah, burung membayangkan di sini itu ada sesuatu yang paling berharga. Ayo, yuk, ayo Pak Ali, ini berusaha merayu Pak Ali. boleh berusaha merayu dengan cara apapun supaya apa yang di dalam tangannya burungnya itu nanti bisa terbuka, bisa Bapak ambil. Ya boleh dengan uang semisalkan. Ya memang kan yang namanya usaha itu kan ya. Ayo Ali, ayo burung, rayulah Ali. Gak apa-apa. Ayo. Rayu Pak. Mungkin bisa tolong untuk pegangkan pena saya. Mungkin seperti itu. Ada lagi rayuan lagi atau dengan cara apa gitu ada ya? Mungkin ada sama kalau bisa gue. Gimana Pak? Oke, gimana? Bisa nih gue ya. Atau soal? Bisa. Boleh memang. Maka di situ boleh memujuk ada intimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang, yuk supaya burung tadi mau membuka. Buka ayo. Kayaknya kalau dipaksa Pak. Masalahnya
Ya, kira-kira yang mau Ali, boleh. Ali, kan kamu. Ayo Ali, silakan. Mulai Pak Ali. Ibu saya punya apa namanya pena Bu. Nanti kita kasih Pak sabunnya, asalkan tangan diterima pakai tangan kanan. Kalau tangan ini kan nggak boleh. Sudah. Jadi yang tadi satunya yang mana Pak? Yang mana? Ya harus tangan dua-duanya. Iya. Coba nih. Sebenarnya sudah cukup ya. Buruk sudah cukup. Artinya, terima kasih Pak Ali, Bu Rumiati. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih untuk aktivitasnya barusan. Kenapa di sini saya ajak untuk membuka dan mempertahankan benda yang merasa berharga untuk kita. Nah di sini ada kemungkinan nanti tadi kan Pak Ali nggak bisa berusaha membuka, sedangkan Bu Rumiati berusaha mempertahankan. Ya, kenapa burung? Kenapa harus dipertahankan? Padahal tadi kan rayuannya ada dikasih HP, ada dikasih pena yang bagus, bahkan burung nggak punya penanya. Coba burung kenapa? Untuk menjawab mengapa barang berharga harus dipertahankan, mungkin itu ya sangat berharga bagi kita. Jadi seperti apapun usaha kita itu harus dipertahankan supaya mungkin apa itu berupa benda atau yang lainnya tetap jadi milik kita. Terima kasih burung. Ya, sesuatu yang sudah berharga pasti tidak dengan mudah kita lepaskan begitu saja, walaupun banyak godaan, rayuan, ya kan? Nah, di sini yang menjadi kontrol sebenarnya siapa? Yang menjadi kontrol diri kita sebenarnya siapa? Diri kita sendiri. Nah, makanya di sini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang untuk menjadikan murid itu berkarakter seperti yang kita harapkan, kita harus merubah sudut pandang kita tentang teori kontrol yang ada pada diri kita. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana di situ yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita sering beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid tersebut, padahal sebenarnya kita nggak bisa. Murid itu mau kita kontrol jika dia mau mengizinkan dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan adalah positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kita beranggapan bahwa kalau kita memberikan sesuatu, pasti anak tadi bakalan bersemangat. Misalnya, ayo ini nanti dikasih permen. Siapa yang sudah mengerjakan, misalkan yang sudah mengerjakan nanti dapat ini. Nah, dia itu sebenarnya mendapatkan mau mengerjakan itu karena ada sesuatu, dia mau mendapatkan permen tadi, gitu contohnya. Nah, seandainya anak itu tadi kita tidak melakukan sama kayak misalnya dikasih permen tadi, anak tersebut pasti akan berubah. Dia tidak akan melakukan dengan semangat seperti yang waktu kita kasih permen tersebut. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, terkadang kita di sini kritiknya, dengan perasaan yang lembut. Padahal di situ kita kritik supaya apa yang kita kritik tadi merasa bersalah. Nah, di situ itu sebenarnya juga tidak diperbolehkan. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering kita rasakan.
Iya kan? Nah, kita sebagai orang tua terkadang memaksakan anak kita untuk ini harus ini harus ini harus itu. Padahal setiap anak itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan berbeda-beda. Tingkat kemampuan juga berbeda-beda. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang jelas, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Belum tentu kebutuhan saya dan sama kebutuhan Bu Epi itu sama. Belum tentu. Nah, begitu juga murid, kebutuhan belajar atau kebutuhan yang lain, baik itu kasih sayang atau ekonomi pasti berbeda-beda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, bisa jadi kita duduk berdua nih, kita ngobrol, melihat suatu benda. Belum tentu apa yang kita lihat sama dengan apa yang teman kita lihat. Biasa, misalnya kita melihat sebuah ruangan. Nah, bisa jadi teman kita yang di sebelah tadi melihat, oh siapa tahu mikirnya di dalam itu ada ini, sedangkan kita berbeda. Terus ada lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita berusaha memahami, bukan mengajak semua itu berpandangan sama dengan kita. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Tadi seperti yang kita praktekkan tadi, walaupun dengan upaya seperti apapun, ya, genggaman tangan yang digenggam sama burungnya itu tidak akan mudah terlepaskan. Karena apa? Hanya kita yang bisa mengontrol. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Di situ Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat hubungan benar. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini jelas berbeda ya perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada yang mereka berpikir, nanti kalau saya melakukan ini pasti salah, pasti kalah, bukan. Tetapi dia termotivasi memang, wah aku harus bisa, aku harus bisa seperti itu. Terus materi yang kedua di sini ada disiplin positif. Bapak Ibu, menurut kalian disiplin positif itu yang ketika kita mendengar disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin. Apa yo? Ayo. Tepat waktu. Oke, tepat waktu. Apa lagi Pak? Saya berangkat pagi tadi. Oke, berangkat pagi tepat waktu. Ada lagi? Disiplin. Ada lagi? Disiplin positif. Disiplin positif itu ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, kemudian apa yang kita lakukan ini berdampak baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Di sini Bu Ika sudah menyampaikan apa yang terlibat di dalam benaknya, di mana di situ disebutkan bahwa positif adalah sesuatu yang baik. Ya, nah di sini kebanyakan orang akan mengasosiasikan kata disiplin dengan tata tertib. Benar? Iya, dengan tata tertib, teratur dan ketaatan pada peraturan. Taat pada peraturan itu disiplin yang sering kita tanamkan di diri kita, itu sudah pasti. Nah, disiplin juga sering dikaitkan dengan tekanan atau hukuman. Ya, tekanan atau hukuman, padahal itu sungguh berbeda.
Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Hukuman harusnya itu menjadi alternatif terakhir jika memang diperlukan. Tapi ada jalan lain. Kenapa kok nggak harus dengan hukuman? Nah, tujuan disiplin di sini, ini ada. Sebelum masuk ke tujuan, nanti kita masuk dulu ke disiplin. Itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berbeda ya dengan apa yang menjadi pemikiran kita sebelum kita mengetahui bahwa disiplin itu adalah belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Di mana tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa imbalan penghargaan, hukuman atau ancaman. Nah, di sini sebagai pendidik ya, kita mempunyai tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini maksudnya kenapa mereka berperilaku intrinsik? Intrinsik itu motivasi yang benar, yang timbul dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari dalam artinya tanpa imbal-imbal pun mereka akan melakukan hal yang baik. Tapi kalau ekstrinsik itu dari luar. Misalnya apa dia melakukan itu karena takut ada hukuman atau nantinya dimarahi atau yang sebagainya, itu bukan motivasi yang diharapkan. Lanjut, nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sering kita pakai itu yang pertama nilai profil pelajar Pancasila. Itu yang sering kita terapkan. Di mana di situ yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Nah, sedangkan di situ ada nilai-nilai kebajikan. Selain dari profil pelajar Pancasila itu ada 2, yaitu IBO Primary Year Program atau PYP, dan yang terakhir keterampilan hidup. Intinya di situ sama membawa nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan diterapkan di dalam diri anak dan kita. Terus yang ketiga, materi yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Ada yang mau berbicara tentang perilaku manusia, motivasi kenapa manusia itu melakukan sesuatu? Ada, Bu? Motivasi. Seseorang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, pasti ada tujuannya. Ya. Di sini coba kita buka lagi ya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kenapa mereka melakukan itu? Karena sebenarnya mereka belum termotivasi secara intrinsik, tapi masih ekstrinsik. Dan yang kedua, bisa jadi orang tersebut melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini setiap kali kita melakukan sesuatu, kalau yang dilakukan bukan berdasarkan intrinsik itu tidak akan lama. Semisal karena takut hukuman, artinya itu bukan motivasi yang dari diri. Karena mereka melakukan disiplin tadi, misalnya dengan pakaian yang lengkap, itu mereka melakukan itu karena ada hukuman, takut itu kalau nggak pakai seragam nanti dihukum, semisal seperti itu. Kalau tidak mengerjakan PR nanti dihukum. Nah, di sini kita akan melihat di mana perbedaan antara motivasi intrinsik dan intrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, artinya di sini murid kalau sudah melakukan motivasi dari diri sendiri, artinya mereka sudah paham walaupun tidak melakukannya tidak mengharapkan imbalan, dia sudah melakukannya itu sudah luar biasa dan itu biasanya nanti tertanam sepanjang hayatnya dia. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Nah, setahu kita yang kita lakukan itu ada hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu jarang sekali kita lakukan. Setahu kita pasti hukuman. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan di sini ada perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman biasanya dilakukan itu tanpa ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Semisal anak tersebut telat sekolah, ya nanti dihukum dengan cara berkeliling lapangan. Apakah ada hubungannya? Nggak ada kan? Nggak ada pembelajaran, nggak ada pelajaran yang diambil dari hukuman tersebut. Terus kalau konsekuensi itu kira-kira apakah konsekuensi? Buruk, konsekuensi pernah dengar? Mungkin persetujuan Kesepakatan konsekuensi. Ada lagi? Akibat dari perbuatan. Iya. Konsekuensi itu pertanggungjawaban yang diperoleh dari seseorang yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi beda antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Biasanya kalau restitusi ini murid itu mendapatkan penguatan, bukan malah mendapatkan hukuman atau malah mereka merasa terpuruk beban. Nah, jadi pilihan yang paling baik itu adalah restitusi. Di sini ada perbedaan-perbedaannya. Misalnya peraturannya adalah di sini misalnya contohnya kata-kata negatifnya. Peraturannya adalah kamu harus misal. Itu biasanya kata-kata yang dipakai untuk hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kata-katanya untuk konsekuensi. Terus sedangkan untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Ditanyakan. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu restitusi. Kita mencari solusi bersama, anak yang mencari solusinya, kita yang menuntutnya. Nah, di sini hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, karena misal kita mau hukum anak yang telat tadi dipanggil langsung, sini lari pulang lapangan, artinya kan tiba-tiba, pas kejadian langsung dilakukan. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, itu bedanya. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak tersebut melakukan kesalahan, kita panggil, kita ajak ngobrol, bukan kita marahi, kita ajak ngobrol, cari penyebabnya, dan solusinya mereka yang mencari. Terus ada lagi kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya kan, paling murid-murid itu terus berpikiran, aku telah pasti hukuman, gitu. Dia nggak tahu hukuman seperti apa. Terus yang bersifat satu arah kalau hukuman, berupa hukuman fisik biasanya. Kenapa berupa hukuman fisik? Karena biasanya suruh lari lapangan atau membersihkan WC harus bersih, gitu kan. Nah, sedangkan konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun itu sebenarnya bukan hukuman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Semisal karena kurang mengerjakan tugas, nah atau telat pas waktu pelajaran kita kasih tugas, nanti pas istirahat kamu mengerjakan tugas ini. Itu konsekuensi, bukan hukuman.
Terus kalau restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi murid tersebut yang mencarinya. Apa yang akan dia lakukan, itulah yang akan apa yang dia solusikan, dia yang akan lakukan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya kita mau makan, pasti kita berupaya untuk mencari. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dengan cara apa? Ya kita berusaha. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan harus kita lakukan dengan baik untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada pada diri kita. Selain itu, murid juga seperti itu. Mereka melakukan sesuatu baik atau buruknya, mereka pasti mempunyai tujuan tertentu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu termasuk ke bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu merupakan kebutuhan. Rasa diterima, diperlakukan dengan baik, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu juga termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Itu kebebasan. Ya, kebebasan itu misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahan dirinya. Nah, kenapa di situ memiliki pilihan? Itu adalah kebebasan. Karena memang manusia itu harus mempunyai kebebasan. Kalau dikekang malah jadi. Nah, terus yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan itu bisa jadi bermain, humor, antusiasme, tertawa, atau jalan-jalan. Itu juga termasuk kesenangan. Karena apa? Membawa efek positif, kesenangan untuk kita sendiri. Kalau misalnya kesenangan tersebut tidak terpenuhi, artinya kelima kebutuhan dasar manusia itu belum cukup. Nah, di sini ada contoh. Dinda, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan sesekali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Dinda. Nah, sekarang identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dinda. Jika respon Dinda, nih, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira di situ kebutuhan yang seperti apa yang dibutuhkan Dinda tadi? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Ayo. Kira-kira apa? Tadi 5 kebutuhan tadi kan ada 5. Yang pertama ada kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar apa yang kelima? Yang satu, iya, bertahan hidup. Ada lagi kasih sayang dan rasa aman, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari cerita ini tadi kira-kira oke. Apa Bu Nopi? Oke, kesenangan. Coba kita lihat kira-kira yang dirasakan Dinda tadi apa? Oke, mantap. Mulai bisa berarti kesenangan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Apa nomor 2? Kasih. Oke, coba kita lihat. Coba cinta dan kasih sayang. Oke. Sekarang kita lanjut. Aku hebat kan bisa bikin ibu
Aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Kira-kira apa ya? Ayo. Ingat 5 dasar tadi. Ayo, yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, kalau dari pertanyaan ini, aku hebat kan bisa ibu kejar penguasaan. Coba karena di sini si Dinda tadi ingin membuktikan bahwa dia itu pengen coba penguasaan. Iya, mantap. Kita lanjut. Aku bosan belajar mewarnai di dalam kelas. Kira-kira kita lanjut. Oke, kebebasan. Gak ada yang salah yo. Lo berarti sudah paham semua. Oke, kita lanjut lagi. Habis ternyata. Habis ya? Oke, sekarang masuk ke yang materi selanjutnya, yang kelima, yaitu posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Ayo kira-kira kita berpikir sejenak, kita ini sebagai posisi kontrol guru yang seperti apa sih? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Pemantau, teman, dan manajer? Semuanya. Kalau di rumah hampir semuanya. Kalau di rumah sama. Kalau anak kita melakukan kesalahan sedikit aja kita hukum. Terus ada lagi membuat rasa bersalah. Nah sebenarnya itu harus kita kurangi Bapak Ibu, terutama di sekolah ya. Karena di situ dampaknya kalau menghukum itu luar biasa. Mereka itu bukannya malah mentaati, malah merasa dendam. Terus, nah ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama, misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah di situ kalau sebagai penghukum dia itu akan menghukum, semisal hormat pada bendera selama 1 jam, itu menghukum. Nah sedangkan di sini kalau membuat merasa bersalah itu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah dengan kata-kata itu kan yang melakukan kesalahan itu akan merasa bersalah. Nah, nadanya lembut, beda dengan penghukum. Nah, kalau membuat rasa bersalah kata-katanya seperti itu. Saya kecewa, saya percaya kok kamu seperti itu misalnya itu. Nah, terus kita lanjut. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak kali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan melakukan seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai teman sebenarnya itu juga berefek. Efeknya apa? Kalau misalnya suatu saat guru yang dijadikan teman oleh murid tersebut kok tidak ada lagi, dia tidak akan bisa tergantung melakukannya sendiri karena dia sudah tergantung kepada guru tadi. Yang terakhir pemantau, belum terakhir sih, yang keempat pemantau. Pemantau ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kau tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulanginya lagi. Itu jika kontrol guru sebagai pemantau. Nah, ini yang terakhir. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di sini kita sebagai manajer yang disarankan memang kita sebagai guru itu sebagai control manager. Di sini ini kata-katanya. Kita mengetahui permasalahannya dengan menggali. Terus di situ ada lagi murid mencari solusi tersendiri dengan masalah tersebut. Nih, sekarang ada lagi pertanyaan. Posisi kontrol seperti apakah aku jika kata-katanya seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, posisi kontrol seperti apa? Saya kecewa sekali, sedangkan tadi posisi kontrol itu rasa bersalah. Oke, ada lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Kira-kira dengan kata-kata seperti itu, apa yang akan dirasakan oleh anak yang melakukan kesalahan tersebut? Membuat rasa bersalah tadi. Oke, kita lihat jawabannya. Membuat merasa bersalah. Ya, mantap. Lagi, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol seperti apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol hukuman. Ada lagi? Ada lagi selain hukuman? Ayo Pak Ali, apa Pak Ali? Selain hukuman? Tadi posisi kontrol itu ada banyak. Ada teman, manajer, penghukum, merasa bersalah. Apalagi tadi? Pemantau. Iya. Coba sekarang kalau misalnya di sini kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira posisi kontrol apa? Pemantau. Coba kita lihat jawabannya. Penghukum. Kita tingkatkan lagi. Ayo semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat, luar biasa walaupun posisi siang seperti ini. Kita lanjut. Sabar ya Bu Mas. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo. Ayo, sebagai kontrol apa? Manajer. Ada yang lain? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira manajer. Kita buka jawabannya. Oke, sebagai manajer. Kenapa memilih manajer? Ayo, kenapa memilih manajer? Kenapa? Karena menyelesaikan masalah sendiri. Karena kita sebagai manajer itu bukan mengajak mereka itu, maksudnya bukan kita yang mencari solusinya, tetapi anak tersebut yang mencari solusi. Makanya di sini kita tanyakan apa rencana untuk menyelesaikan masalah. Jadi kan anak tersebut yang mengemukakan solusi-solusi tersebut. Terus kita lanjut, ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai teman. Coba oke, sebagai teman betul Andi. Lanjut lagi. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Memantau. Siap. Nah sekarang keyakinan kelas. Kemarin Bapak Ibu, saya sudah melakukan keyakinan kelas ini. Saya sudah terapkan di kelas 6. Nah, terus saya juga sudah menerapkan di kelas 1, di mana hasilnya sudah tertera di sini keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas kenapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ayo, siapa yang mau mengemukakan silakan. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu seperti merasa yakin bahwa dia itu sudah kelas 6 atau kelas 5, dan untuk peraturan itu segala sesuatu tanda tertib yang harus ditaati. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Rohani untuk jawabannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang jelas keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hampir sama. Yang jelas hampir sama. Karena peraturan kelas itu dibuat sama, sebenarnya sama-sama dengan murid. Cuman bedanya kalau peraturan kelas itu menggunakan kata-kata negatif, kalimat negatif, tetapi kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Semisal tidak membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Ya kan yang sering kita pakai, tidak
tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Nah, untuk itu kita harus merubah dari kata-kata negatif itu menjadi kata-kata positif. Dengan kata apa? Jagalah kebersihan. Itu keyakinan kelas. Nah, terus ada lagi semisal jangan berantem, jangan berkelahi. Nah, dengan kata-kata jangan, artinya itu kan negatif, ya kan? Nah, kalau kita menerapkan kata-kata seperti itu ke anak, pasti negatifnya yang akan tertanam. Tapi kalau kita menerapkan kata-kata yang positif, positifnya yang akan terus diterapkan. Nah, di sini kayak tadi semisal tidak boleh berantem. Nah, kita bisa ambil kata-kata yang merupakan keyakinan diri kita, di mana nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut. Semisal saling menyayangi atau saling menghormati atau dengan apa lagi selain saling menyayangi, toleransi lah ya, karena kenapa kata-kata itu yang diambil supaya tertanam bahwa kata itu harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Jadi untuk keyakinan kelas ini yang membuat mereka kita menuntunnya. Nah, di situ diharapkan dengan keyakinan kelas tersebut nanti anak bisa menjalankan dengan rasa tanggung jawab. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, ya sedikit saja biar mudah diingat, nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Kata-katanya nggak perlu banyak-banyak, yang penting anak itu bisa memahami apa yang jadi keyakinan kelasnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas itu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas biasanya sudah diterapkan di sekolah, peraturan sekolah atau peraturan kelas biasanya sudah diterapkan. Tapi kalau keyakinan kelas kita yang membuat dan murid dilibatkan. Ini contohnya kemarin yang sudah saya terapkan, membuat keyakinan kelas kelas 1, mereka yang membuat, kata-kata mereka yang menciptakan. Nah, hasilnya bisa kita tempel supaya apa? Saat murid tersebut nanti melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan terus kenapa kok melakukan seperti itu, melakukan kesalahan? Nanti dia akan disadarkan dengan keyakinan kelas tersebut. Ada yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada yang pernah dengar segitiga restitusi? Restitusi, apa itu restitusi? Ada yang pernah dengar? Ada? Oke, restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya anak yang melakukan kesalahan itu setelah dihukum, dia akan merasakan sesuatu yang beda. Tapi kalau dengan segitiga restitusi ini, mereka itu nanti bisa kembali ke kelompoknya lagi, seolah-olah sudah tidak ada sesuatu yang mengganjali hatinya. Bukan kita mendukung anak melakukan kesalahan, bukan, cuma dengan cara kita lebih mendekatkan lagi ke mereka, tidak menyalahkan satu sama lain. Nah, di situ nanti mereka akan tumbuh kembali, kepercayaannya akan datang lagi. Nah, di sini di segitiga restitusi itu ada kenapa dikatakan sebagai segitiga restitusi? Karena nanti ada proses atau langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan kesalahan. Dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang kita buat tadi ini bisa kita pakai saat kita melakukan segitiga restitusi kepada anak. Yang pertama, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu
menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini kita bisa bertanya kepada murid tadi, berbuat salah itu wajar. Misalnya ngobrol kan kita tanya, membuat kesalahan itu wajar. Ibu pernah kok melakukan kesalahan, gitu semisal, supaya anak tersebut itu bangkit dulu. Nanti dia bercerita kenapa melakukan kesalahannya. Terus ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan atau pertanyaan lain, kamu berhak merasa begitu. Nah, nanti di sini akan saya tampilkan di mana saya merestitusi murid ya dengan masalah yang mereka hadapi. Nah, ketika seorang anak atau murid melakukan kesalahan, di sini hal yang sering disebabkan oleh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, biasanya anak itu melakukan kesalahan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misalnya atau kurang kasih sayang, atau masalah penguatan, atau apa tadi, hal-hal yang lain. Nah, di sini bagian dasar segitiga restitusi itu bertujuan mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan jadi orang yang sukses. Nah, dari segitiga restitusi itu nanti mereka sudah tidak berpikiran, oh aku pernah melakukan kesalahan ini jadi minder, tidak. Ya. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Karena segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita dukung dulu. Nanti tapi kita kasih penguatan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu boleh pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang sama. Ada lagi menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan itu, apabila yang kedua tahapan tadi sudah terlaksana dengan baik, nah baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan misalnya, apa keyakinan kelas kita? Kan sudah tadi dibuat, kan? Keyakinan kelas seperti apa? Nanti mereka ingat keyakinan kelas yang seperti inilah, kenapa melakukannya? Gitu kan? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Agak lumayan sih. Kata ini kita bisa masuk ke apa? Validasi tindakan yang salah. Saya kesiangan bangun tidur, Bu. Soalnya saya punya alarm. Kenapa bisa kemalangan? Saya rasakan di HP. Sampai asiknya.
dan mau menolong teman menjadi anak yang baik dengan cara apa tadi? Semoga Dera setelah hari ini Dera menjadi anak yang peduli terhadap sesama, menjadi lebih baik lagi, membanggakan orang tua dan menjadi anak yang kalau begitu kita tes dulu. Oke, siap berubah menjadi lebih baik lagi? Siap Bu? Ya sudah, sekarang Dera kembali ke kelasnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi salah satu penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada anak didik kita. Sebenarnya tidak mudah sih melakukan itu karena butuh waktu yang lama untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam di dalam diri kita dan dalam diri anak tersebut. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu berupaya apa? Melakukannya secara konsisten. Secara konsisten supaya apa yang kita harapkan itu tercapai dengan baik. Nah, yang terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya pendidik itu mempunyai standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana pendidik harus mampu merefleksi dirinya sebagai kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, di situ sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah memotivasi mendukung saya dalam kegiatan Guru Penggerak ini. Semoga kelak apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita. Amin. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Bu Filipa SPD. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang keempat yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Di sini saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.